awal dari situlah dimana saya mendapatkan klien baru untuk bisa membuat laporan pajak tahunan PPh 29 atau PPh Badan. Beliau percaya terhadap saya untuk membuat sebuah laporan keuangan. Padahal basic saya bukan seorang akuntan keuangan. Dan sesudah saya mengikuti brevet, secara keseluruhan saya saat ini sudah pegang sekitar 5 klien yang berkonsultasi soal pajak terhadap saya, baik itu perorangan maupun badan. Dan Anda sudah memiliki sertifikat brevet pajak, itu sebenarnya adalah nilai tambah yang luar biasa buat diri Anda sendiri. Terima kasih Bu Aziza, selamat siang. Ya, sedikit saya bercerita sebelum saya mengikuti brevet. Sebenarnya awal mulanya saya di HR itu kan ada istilah kita menghitung PPh 21. Nah, di situ saya sedikit banyak bertanya dengan bagian akunting, cuman bagian akunting pajak saya sangat minim sekali informasi yang bisa saya dapatkan. Sampai suatu ketika saya mencoba untuk belajar sendiri tentang pajak, tapi ternyata itu pun nggak maksimal. Akhirnya ada kesempatan dari WIP, di mana saya melihat peluang di WIP ini ada pelatihan brevet pajak. Maka saya coba untuk mengikuti pelatihan tersebut supaya saya bisa paham pajak secara keseluruhan. Dan ternyata pajak itu tidak hanya tentang PPh 21 saja, tetapi juga ada PPh Badan, ada PBB, ada PPN, dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya pelajari brevet ini, wow, luar biasa sekali. Ternyata banyak pengalaman yang saya dapatkan ketika saya mengikuti kelas ini, di mana instrukturnya pun juga sangat kompeten, dan beliau juga sangat paham sekali end-to-end dari pajak, termasuk bagaimana cara menghadapi ketika pada saat adanya SP2DK, solusi-solusinya, dan selama pelatihan pun saya melihat interaksi antara peserta dan narasumber itu sangat interaktif sekali, sehingga saya sebagai peserta yang itu sangat membantu kami dalam menyelesaikan persoalan pajak. Dan ketika saya sudah lulus dari brevet ini, wow, alhamdulillah sekali, gitu kan. Saya jadi berpikir, wah, kalau saya hanya sebagai seorang HR, mungkin ini adalah suatu peluang saya untuk mencari atau menjadi seorang konsultan pajak. Suatu ketika di suatu pertemuan yang kebetulan pertemuan tersebut adalah kumpulan dari rekan-rekan alumni dari perusahaan saya yang sebelumnya. Beliau percaya terhadap saya untuk membuat sebuah laporan keuangan. Padahal basic saya bukan seorang akuntan keuangan. Nah, dari situlah saya hanya bisa membantu secara singkat sesuai dengan materi pajak yang pernah saya dapatkan. Dan awal dari situlah dimana saya mendapatkan klien baru untuk bisa membuat laporan pajak tahunan PPh 29 atau PPh Badan, yang hingga saat ini dari sebelum dan sesudah saya mengikuti brevet, secara keseluruhan saya saat ini sudah pegang sekitar 5 klien yang berkonsultasi soal pajak terhadap saya, baik itu perorangan maupun badan. Dan mungkin ya untuk tahun 2025 ini sudah siap mengirimkan laporan pajaknya PPh Badan dan pribadi, kan kita kalau pribadi sampai dengan Maret, kalau badan sampai April, dan itulah dampaknya.
saya kalau boleh berterus terang, ini kan ada salah satu lembaga yang cukup terkenal sekali, di mana ya saya bilang cukup terkenal ya. Saya pernah ada menginterview kandidat yang juga sama-sama memiliki brevet pajak, tapi mungkin ini lebih ke entah itu personal atau karena dari lembaganya ya, karena pada saat saya uji bidang pajak yang sederhana saja lah ya, bagaimana cara menghitung PPh 21 ya kan, apa itu PTKP, padahal dia memiliki sertifikat brevet pajak yang logonya itu cukup terkenal ya di dunia akuntan gitu, tapi ternyata dia tidak bisa menjawab. Nah, saya melihat keunggulan dari WIP sendiri itu peserta benar-benar diuji kompetensinya dan sangat ketat sekali, karena kita bisa dibilang belajarnya itu hampir setiap hari, terus ujiannya itu setiap minggu, yang artinya kita tuh benar-benar diuji per modul dari terstruktur lah, mulai dari pajak pribadi, PPN, PBB, sampai PPh gitu kan. Jadi benar, dan menurut saya itu lebih bagus. Jadi artinya programnya itu sangat struktur, jelas, dan mengerucut, sehingga peserta ujiannya itu tidak diberikan langsung blok sekaligus. Jadi berdasarkan per modul, itu yang membuat mungkin salah satunya pembeda WIP dengan lembaga pendidikan khusus pajak yang lain. Dari sisi jaringan itu sendiri, pelatihan di WIP ini cukup bagus sekali karena punya jaringan yang sangat luas, tidak hanya di bidang pajak saja, tapi juga ada HR, ada juga ahli K3 umum, yang insya Allah mungkin kalau saya ada kesempatan saya mau ambil juga tuh ya ahli K3 umumnya, tapi ya nunggu budget juga. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang ingin berkarir di bidang accounting dan pajak, saya sarankan sebelum Anda melamar, Anda harus punya cukup potensi di bidang brevet ini, karena kalau Anda sudah menguasai bidang pajak, Anda pasti akan banyak dicari oleh perusahaan. Apalagi saya saat ini masih bekerja di perusahaan swasta, saya pun juga masih mencari karyawan yang ahli dan paham di bidang pajak, terutama juga yang sudah memiliki brevet pajak. Saya rasa kalau di perusahaan, kalau memang teman-teman yang baru lulus kuliah gitu, ingin melamar sebagai staf accounting atau tax ya kan, dan Anda sudah memiliki sertifikat brevet pajak, itu sebenarnya adalah nilai tambah yang luar biasa buat diri Anda sendiri. Selama Anda mengikuti program pelatihan ini dengan baik dan benar, dan mengimplementasikan nantinya di lapangan, yaitu di tempat kerja, itu pastinya akan mempengaruhi terhadap penghasilan ya teman-teman semua. Kenapa? Karena dari sisi saya sendiri sudah membuktikan bahwasanya sebelumnya saya belum brevet pajak, saya nggak pede. Kenapa saya bilang saya nggak pede? Karena posisinya saya belum brevet gitu loh. Jadi ketika pada saat ini kan hitungan PPh 21 kan harusnya kan dikurangi ini dulu, tambah ini dulu, dipotong biaya jabatan dan sebagainya gitu kan. Emang lo tahu, emang lo brevet? Kadang-kadang kan ada orang yang merasa tidak suka kalau kita kasih tahu yang benar. Tapi kalau kita sudah memiliki sertifikat brevet, saya bilang mereka tidak akan bisa mengatakan kayak gitu lagi gitu loh. Kita akan semakin lebih percaya diri, kita akan semakin lebih confidence gitu kan, kita akan semakin lebih saat interview pun juga ketika Anda diberikan soal tentang pajak, Anda akan dengan mudah, karena implementasinya ketika nanti teman-teman mengikuti kursus di WIP itu benar-benar diberikan soal
tidak hanya pilihan ganda, tapi juga kasus per modul tentang PPH 21, PPH 23, PPH pasal 4 ayat 2, dan PPH badan. Jadi itu benar-benar per modul yang ada pilihan ganda dan ada juga esainya. Jadi sehingga dengan begitu ketika nanti teman-teman dites kembali di perusahaan, teman-teman sudah punya pengalaman, sudah punya modal, sudah mengetahui, oh iya dulu saya waktu di WIP ada juga nih soal kayak gini, wah sekarang udah gampang, tinggal udah. Jadi menurut saya sih pastinya akan ada mempengaruhi dari sisi gaji, dari sisi kompetensi. Jadi artinya teman-teman yang sudah mengikuti brevet ini, saya yakin pasti teman-teman akan lebih pede, akan lebih percaya diri, karena saya sendiri sudah membuktikan dan saya sendiri juga sudah menguji kandidat-kandidat yang mau masuk ke perusahaan saya dengan soal pajak yang saya ketahui, tapi hasilnya banyak yang gagal. Karena apa? Mereka menganggap pelatihan itu hanya sekedar kertas, bukan pelatihan yang harus diterima dan disimpan dalam long term memorinya. Baik, wah ini luar biasa nih Pak. Jadi motivasi juga ya Pak buat saya. Jadi barangkali ada pelatihan-pelatihan lain, karena ini investasinya bukan cuma dari bawah kepala, tapi ibaratnya investasinya ini investasi ke long term memory ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Ya, jadi di sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa ternyata Pak Widi sebagai HR juga bisa mengikuti brevet dan juga menjadi betul, ya menjadi konsultan pajak. Jadi barangkali nanti ada fresh graduate yang memang lulusan psikologi namun mengerti basic-basic accounting dan ingin menambah kompetensinya lagi khususnya di bidang brevet perpajakan atau ingin mengikuti brevet, ini bisa banget karena sudah terbukti di Pak Widi HR bisa, jadi konsultan pajak juga bisa ya Pak. Ini luar biasa dan tentunya di WIP juga tadi sudah disampaikan. Bahkan tidak terbatas hanya jurusan tertentu ya Bu. Karena iya. Jurusan saya juga bukan ekonomi, akuntansi, apa tuh Pak? Pajak juga. Saya ini sarjana psikologi sebenarnya. Oh iya, ini luar biasa ya Pak ya. Benar. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya, dan bahkan waktu di kelas saya pun juga tidak hanya orang-orang lulusan ekonomi, juga ada yang lulusan sarjana komputer, ada lulusan sarjana ilmu pemerintahan. Itu juga ada di kelas saya kemarin. Jadi makanya bidang apapun tidak pengaruh terhadap jurusan. Yang penting adalah kemauan dan kemampuan untuk bisa mengikuti program pelatihan brevet pajak ini. Dan setiap kali teman-teman nantinya belajar di brevet pajak, saya akan langsung disimpan ke dalam long term memory, karena ini adalah investasi yang sangat-sangat berguna sekali buat teman-teman ke depan nantinya. Seperti itu sih Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Widi atas ceritanya sebelum dan sesudah kursus brevet di WIP. Semoga ini juga menjadi motivasi bagi teman-teman khususnya fresh graduate yang memang belum pernah ngikut pelatihan apa-apa atau mungkin penasaran nih pengen ikut kursus brevet, tapi kira-kira dampaknya apa ya, karena lumayan banyak nih Pak fresh graduate yang masih kehilangan arah atau belum ada arah bahkan untuk ikut pelatihan yang mana, apakah sesuai dengan jurusan kita, apakah ikut pelatihan ini bisa membantu kita untuk upgrade karir, untuk dapat pekerjaan seperti itu. Oke, mungkin itu saja Pak Widi untuk Zoom-nya pada hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih banyak ya Pak Widi atas waktunya. Ya, assalamualaikum.